Kedua-duanya, Islam dan Kristen, berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Hai guys, balik lagi di channel Mbak React. Dan seperti biasa kita akan mereact video-video yang viral gitu ya di sosial media. Dan kali ini masih soal politik. Dan kali ini ada video yang lumayan rame banget ya di sosial media, karena ada pernyataan dari Bapak JK ya yang ngomongin soal mati syahid sebelumnya, tapi konteksnya waktu itu nyeritain soal kerusuhan yang pernah terjadi dulu guys gitu ya. Cuma di bagian dia ngomongin soal bunuh dan yang dibunuh ini mati syahid, itu dipotong akhirnya, dan jadi banyak orang yang menafsirkan aneh-aneh gitu ya, termasuk banyak yang curiga dan menduga ini tuh akhirnya jadi kayak bola liar gitu guys di tengah masyarakat gitu ya, karena akhirnya banyak yang terpancing. Dan akhirnya pernyataan Bapak JK ini dilaporkan loh guys atas dugaan penistaan agama ya oleh beberapa organisasi Kristen gitu guys. Ini udah kemana-mana banget arahnya. Cuma katanya udah diklarifikasi lah sama kuasa hukumnya Pak JK ya, bahwa sebenarnya kalau secara utuh konteksnya itu tidak seperti itu. Cuma memang ada kata-kata dari Pak JK yang ngomong soal di Kristen juga seperti itu katanya, yang dibunuh dan dibunuh mati syahid. Pak JK bilang kayak gitu guys, itu yang digaris bawahi oleh orang-orang Kristen karena menurut mereka tidak seperti itu ajaran yang betul. Coba kalian perhatikan sendiri guys, apakah ini akan bisa berdampak yang sangat serius gitu ya. Karena kalau soal agama ini udah sensitif banget. Kita lihat nih videonya, pernyataan Bapak JK ya, sekaligus komentar-komentar dari netizen. Ini dia. Kedua-duanya, Islam dan Kristen, berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Pada hari ini kami mendiskusikan terkait pernyataan Bapak Yusuf Kalla dalam ceramahnya yang menyinggung ajaran agama Kristen. Dan kami menyatakan sikap. Satu, menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan sahih masuk surga. Justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan musuh sekalipun. Dua, mengecam keras pernyataan Bapak Yusuf Kalla yang menyakiti hati kami umat Kristen dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Tiga, maka bersama ini kami yang terdiri dari berbagai lembaga Kristen dan organisasi masyarakat akan melaporkan Bapak Yusuf Kalla ke Kepolisian Republik Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Pak Ucu, udah enak-enak menikmati masa tua setelah tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden. Pak Ucu malah muncul ke publik dengan pernyataan-pernyataan kontroversial. Ya pasti kena goreng lah. Kalau udah begini, itu nilai-nilai ketokohan pasti menyusup dengan sendirinya. Ya sebenarnya nggak salah sih, asal mentalnya sudah siap. Karena dengan begitu, Bapak kembali menegaskan bahwa Bapak belum selesai di politik. Artinya Bapak siap tidak lagi dilihat sebagai negarawan, sebagai tokoh bangsa, melainkan dilihat sebagai aktor politik Yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Saya cuma menyayangkan di usia segitu mestinya lebih banyak main sama cucu, jalan-jalan sama keluarga, menikmati sisa usia. Kalaupun mau memberikan pandangan untuk kebaikan bangsa ini, mestinya pandangan-pandangan yang konstruktif, tidak menuai pro kontra yang tajam di masyarakat. Apalagi sampai terkesan provokatif. Jadi begini teman-teman, belakangan ini kan Pak JK sering muncul ke publik dengan pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Mulai dari ngumpulin sejumlah ekonom di tengah situasi global yang tidak baik, mengoreksi kebijakan pemerintah karena tidak menaikkan harga BBM, memprediksi akan terjadi chaos di bulan Juli dan Agustus, melaporkan seorang sipil Rismon Syanipar ke polisi. Bahkan yang sedang ramai belakangan ini soal pernyataan beliau tentang kesamaan sikap agama Islam dan Kristen soal pembunuhan terhadap umat lain di luar agama yang diyakini. Nah, itu jadi bahan kritik saudara-saudara kita Kristiani kepada Pak JK. Bahkan bukan hanya itu,
di media sosial Pak JK habis dikuliti masa lalunya, track recordnya, mulai dari saat memimpin gerakan HMI dalam sebuah kerusuhan di Makassar, hingga utang-utang perusahaan beliau yang disebut numpuk di bank-bank milik pemerintah. Entah itu benar atau tidak, tapi yang pasti dinamika ini akan mengurangi nilai-nilai ketokohan yang beliau bangun selama ini. Beliau mungkin lupa bahwa sekarang eranya media sosial. Begitu kamu masuk ke ruang pertarungan, termasuk pertarungan narasi, berarti kamu telah memilih mana kawan, mana lawan. Dan lawan tidak akan bisa kamu tahan untuk tidak membongkar siapa kamu di masa lalu dan di masa sekarang. Itu sudah menjadi konsekuensi logis dari pertarungan politik. Jangan baper, kalau lapar ya makan, jangan dikit-dikit lapor. Oke, hormat Kak Ucu, thank you. Pak Yusuf Kalla hari ini dilaporkan ke kepolisian atas tuduhan penistaan agama. Setidaknya ada 2 poin utama kesalahan berpikir dari Pak Yusuf Kalla. Pertama, ia mengutip ajaran agama yang tidak dikuasainya. Dan kedua, ia menarasikan sebuah narasi yang tidak tertera dalam pedoman kitab suci dari agama yang disebutnya tadi. Artinya Pak Yusuf Kalla harus seorang negarawan, harus menampilkan sikap yang bijak dan mendamaikan semua pihak. Jangan melahirkan konfrontasi atau kontroversi bagi umat-umat beragama. Bapak perlu ketahui bahwa agama dan suku itu adalah alasan paling sensitif bagi terpecah belahnya suatu bangsa. Jadi menurut saya Bapak harus lebih bijak dalam melakukan suatu narasi. Jangan sampai narasi yang keluar dari mulut Bapak itu melahirkan suatu konflik-konflik baru. Kemarin Bapak sempat menyebut juga untuk menaikkan harga BBM, padahal pemerintah sedang mengupayakan agar BBM di harga yang stabil. Ini juga cukup melahirkan kontradiksi yang sangat besar. Menurut saya Bapak harus melahirkan kedamaian sebagai wujud negarawan wakil presiden 2 periode. Video ceramah Yusuf Kalla dipotong dan diviralkan. Juru bicara menegaskan bukan menistakan agama. Meskipun Pak JK membahas Kristen, menyamakan Kristen dengan Islam dalam konteks perang Poso kemarin, itu bukan menistakan agama. Menistakan agama itu syarat dan ketentuannya jelas. Kalau Pak JK membahas soal ini, itu bukan menistakan agama, tapi cuman dakwah, cuman ceramah, cuman pengajaran. Iya kan, we? Pak JK, izin. Jujur, Pak. Bapak sih tiba-tiba menyamakan ajaran, terus tiba-tiba sebut Kristen, bilang mati dan mematikan itu syahid. Semua berpikir seperti itu. Kristen juga, jujur janggal, Pak. Bapak saran saya kalau nggak tahu ajaran agama lain, khususnya Kristen, mending gak usah dibahas, Pak. Udahlah, Pak. Bapak diam aja menikmati masa tua, pundi-pundi uang yang sudah ada di kantong Bapak. Urusan agama, urusan tiktoker yang debat-debat agama di live aja, Pak. Bapak gak usah dah, ya. Izin. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya... Ajaran Kristen yang mana, Pak JK? Maaf nih, punten Pak JK, nggak ada ajaran Kristen yang begitu. Saya Kristen dari lahir. Saya sarjana teologia. Saya STH, Pak. Nggak ada, Pak, kekristenan yang mengajar begitu, Pak. Pak JK, maaf nih. Tolong diklarifikasi, Pak JK. Jangan tafsir-tafsir bebas begitu. Apalagi yang Bapak omongkan bahaya itu barang. Terlalu apa kali pun mulut Bapak mengatakan itu bisa bahaya kita. Itu provokatif tuh, Pak. Ya, kalau nggak salah nih, Pak, ya. Tolong, Pak, klarifikasi, Pak. Maaf, Pak. Siap, gerak, mantan wakil presiden. Pagi-pagi gue bangun tidur baca berita ini kayak Yusuf Kalla dilaporkan atas dugaan penistaan agama buntut video mati syahid. Ini gue yang bikin heran lagi ya. Indonesia ini kan lagi adem ayam nih. Gak ada konflik agama, gak ada konflik apa-apa. Tiba-tiba yang diangkat lagi malah isu paling sensitif, yaitu soal agama oleh Bapak mantan wakil presiden kita. Bapak Yusuf Kalla ya, ini sebenarnya kita mau dibawa kemana nih ya, sama statement-statement Bapak dari kemarin bikin pusing. Ini gue kasih tahu ya, Pak, kita ini hidup di negara yang jelas banget nih prinsipnya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Walaupun kita berbeda-beda tapi tetap satu jua. Bukan malah beda-beda terus kita bahas lagi nih yang bisa bikin gesekan untuk perbedaan itu. Apalagi yang Bapak bahas soal kemarin itu isu soal agama. Ini bukan topik biasa, Pak, tapi ini topik yang kalau kita salah ngomong dikit aja itu bisa panjang nih urusannya. Ini setahu aku ya, Pak, nggak ada agama yang mengajarkan mengambil nyawa orang lain itu adalah hal yang benar, nggak ada. Ini bukan soal istilah syahid atau enggak. Ini yang gue bahas ini soal universal, yang dimana menghilangkan nyawa orang lain itu adalah sesuatu hal yang salah. Salah di mata hukum, salah di mata agama, dan salah secara kemanusiaan. Udah, selesai di situ.
Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, Pak, kenapa hal yang kayak gini tuh harus diangkat lagi nih di kondisi negara yang lagi stabil dan baik-baik saja? Negara kita ini nggak lagi konflik, nggak lagi perang, nggak lagi saling perang, saling serang antar kelompok, enggak. Kita lagi hidup berdampingan dengan damai. Dan di situ justru ya Pak, Bapak ini ya, harusnya kita itu jaga ketenangan nih yang ada saat ini. Bukan malah ngomong sesuatu yang bikin tafsir itu bisa beda-beda. Dan akhirnya apa? Bikin gaduh kan, kayak gini kan. Bikin gaduh lagi kan. Nah, realitanya di Indonesia sekarang yang sensitif itu bukan cuman apa yang kamu maksud, tapi gimana cara orang menangkap apa yang masuk di kuping mereka. Menurut aku pribadi ya Pak, ya di umur Bapak dan pengalaman Bapak nih sekarang, yang lebih dibutuhkan itu bukan lagi penjelasan soal konflik lama nih. Tapi mestinya Bapak ya membuat narasi yang dimana narasi tersebut bisa merangkul semua pihak. Nih ya Pak, anak kecil ngasih contoh nih ke Bapak. Bikinlah narasi yang kita bisa beda agama tanpa harus saling curiga, kita bisa beda keyakinan tanpa harus saling menyakiti. Karena Indonesia hari ini lagi baik-baik saja, dan ini tugas kita semua untuk menjaga Indonesia tetap baik-baik saja. Ya, apalagi untuk Bapak ini. Bapak ini adalah tokoh yang besar. Bapak itu mestinya bukan memanaskan yang udah redah nih. Bapak itu mestinya menjaga supaya kita itu tetap dingin, kita itu tetap saling rangkul, kita itu tetap berprinsip Bhinneka Tunggal Ika. Karena sekali lagi yang gue bilang, Pak, ini bukan soal syahid atau enggak. Tapi ini soal satu hal yang nggak bisa ditawar oleh apapun. Nyawa manusia itu sangat berharga, Pak. Yang kita butuhin hari ini bukan narasi yang bisa muncul perdebatan baru nih Pak, tapi narasi yang justru mestinya ya harus saling menenangkan dan merangkul. Kita itu semua ya Pak, mau Islam, mau Kristen, Konghucu, Buddha, itu lagi berhidup berdampingan dan damai, gak ada masalah Pak. Dan tugas kita sekarang ini Pak, gimana caranya kedamaian ini tetap ada Pak. Dan tugas kita bukan malah membuka luka yang lama. Mestinya kita itu yang menjaga supaya Indonesia ini tetap adem Pak. Karena pada akhirnya nyawa manusia itu berharga. Dan kedamaian itu mesti harus dijaga oleh siapa? Oleh kita semua. Bukan malah dipanas-panasin. Bapak seneng banget kalau Indonesia ini chaos, Pak. Kenapa agama? Izin saya state videonya Bapak terkait pernyataannya Bapak mengenai agama. Jadi pernyataan Bapak gini, ketika orang Islam membunuh orang Kristen itu adalah syahid. Sebaliknya, orang Kristen membunuh orang Islam ada syahid. Sebenarnya kedua agama tidak memikirkan hal ini. Ini muncul dari pikiran Bapak sendiri. Tanpa Bapak sadari, Bapak sedang mengkotak-kotakan agama yang ada di Indonesia, lebih khusus agama Kristen dan Islam. Kami di Kristen diajarkan ketika kami berada di lingkungan mana saja kami berada harus saling menghargai agama, ras, suku, dan budaya. Karena dalam firman Tuhan jelas, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih Pak. Kalau mau ngomongin agama orang, minimal ngerti dulu, jangan cuma berani. Karena sekali salah ngomong, yang kena bukan cuma nama sendiri, tapi bawa-bawa keyakinan orang banyak. Jujur ya Pak, ini ngomongin agama apalagi ngawur sih? Karena setahu saya ya, Yesus Kristus itu ngajarin kasih, bukan justifikasi kekerasan. Bahkan ditampar aja disuruh kasih pipi sebelahnya. Kadang yang bikin gaduh itu bukan netizen ya, tapi pertanyaan tokoh yang terlalu pede ngomongin hal yang bukan bidangnya. Jadi blunder kan tuh. Hade. Ini lagi rame pernyataan Pak Yusuf Kalla di mimbar Masjid UGM. Yuk kita dengar. Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun, saya syahid. Kita pahami dulu diksi atau pilihan katanya ya. Pak Yusuf Kalla mengatakan Islam dan Kristen berpendapat. Islam dan Kristen berpendapat. Pak Yusuf Kalla tidak mengatakan orang Islam dan orang Kristen. Jadi kita bisa asumsikan yang dimaksud Pak Yusuf Kalla adalah ajaran agamanya. Yang kedua, Pak Yusuf Kalla mengatakan baik Islam maupun Kristen meyakini menewaskan musuh itu syahid atau masuk surga. Menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Sekarang mari kita buka dua kitab suci Al-Quran dan Injil. Kita cek apa benar ada perintah untuk menewaskan musuh seperti yang Pak Yusuf Kalla katakan. Surat Muhammad ayat 4. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, penggalah leher mereka. Dan seterusnya dan seterusnya. Surat Al-Baqarah ayat 191. Bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Dan seterusnya dan seterusnya. Surat At-Taubah ayat 5. Apabila bulan-bulan haram telah berlalu, bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kau temui. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Pak Yusuf Kalla benar, dalam kitab suci Al-Quran memang ada perintah untuk menewaskan musuh. Sekarang kita buka Alkitab Injil, kita cek apa perintah Tuhan kepada umat Kristen soal cara memperlakukan musuh-musuhnya. Lukas 6:27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu,
berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Matius 5:39, tetapi aku berkata kepada kamu, janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan kepada siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga padanya pipi kirimu. Roma 12:17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ternyata di Alkitab Injil tidak ada perintah untuk menewaskan musuh, yang ada malah perintah untuk mengasihi musuh. Jadi pernyataan Pak Yusuf Kalla soal Kristen ini salah. Jadi terbukti ya, kalian umat Kristen memang ajaran cinta kasih, sampai kepada musuh pun kalian diperintahkan untuk mengasihi. Keren sih. Happy Sunday guys. Apa yang lagi viral sekarang? JK. Ya, JK viral sekarang. Dia bilang kerusuhan Poso dan Ambon sama-sama saling bunuh. Saya ini orang Poso asli, rumah saya terbakar waktu kerusuhan. Adik saya terguncang jiwanya melihat kerusuhan itu. Dia bilang sama-sama saling bunuh. Orang Islam punya keyakinan kalau bunuh orang Kristen masuk surga mati syahid. Orang Kristen juga sama, kalau bunuh orang Islam masuk surga mati syahid. Padahal Tuhan Yesus nggak pernah ajarkan begitu. Lalu ini banyak orang Kristen marah. Mau mengadili, saya bilang enggak usah. Kan ajarannya Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka. Jangan kita yang hakimi, biar Tuhan yang. Jangan ambil bagian Tuhan. Serahkan biar Tuhan yang berperkara. Siapa tahu dia dijamah Tuhan toh. Terima Tuhan Yesus, baca Alkitab toh, supaya dia tahu yang benar apa yang Yesus ajarkan kan. Itu yang lagi viral sekarang. Mari jaga NKRI. Jangan terpancing dengan berita-berita yang memprovokasi. Jangan terpancing dengan agenda-agenda yang ingin memecah belah bangsa. Sudah saatnya berdoa bagi pemerintah, amin. Karena pemerintah itu adalah wakil Allah, siapapun dia, doakan. Jangan terus ikut-ikut menjelekkan. Jangan tebar kutuk buat bangsa ini, tapi tebar doa, doa, dan doa. Ini banyak orang-orang yang ingin mengacaukan bangsa kita, saudara. Makanya saya bilang jangan terpancing. Ya, yang lagi viral-viral terus marah, hakimi, adili. Ini salah satu strategi-strategi orang mau menghancurkan bangsa ini. Kita jadi pelaku firman aja. Saya bikin status, ampuni aja, ndak usah kita mau coba-coba dengan kekuatan kita. Ya tapi kan Bu, kita gini, balik ke firman. Tuhan bilang ampuni, doakan musuhmu. Tapi banyak orang yang gak ngerti isi hati Tuhan. Mari kita bertobat, anak-anak muda bertobat. Oke guys, jadi seperti itu ya pernyataan Pak JK yang viral banget. Memang ini potongan video dan kalau kalian mau lihat utuhnya silahkan. Tapi intinya di pernyataan Pak JK yang soal mati syahid dan dikaitkan dengan agama Kristen itu banyak orang-orang Kristen yang gak terima karena menurut mereka gak seperti itu gitu guys. Sampai akhirnya dilaporkan gitu ya atas dugaan penistaan agama. Dan sebenarnya banyak netizen yang akhirnya curiga gitu ya, apa sih sebenarnya tujuan Pak JK ngomongin hal-hal ini? Karena memang Pak JK ini kan kalau kita lihat track recordnya ya, kalau misalnya ngomongin soal agama emang kadang-kadang itu kidding. Kalian bisa lihat adalah komentar dari Bang Ade gitu ya, yang dia bilang Bapak JK ini kalau menafsirkan soal non-muslim itu agak berbeda itu pandangannya. Dan mungkin hal-hal seperti inilah jadinya gitu ya kalau diterus-teruskan. Dan ada yang bahkan sampai khawatir ini bakal jadi adu domba gitu loh. Kan itu menakutkan gitu guys. Menurut kalian bagaimana nih? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak React. Sampai jumpa di video-video lainnya. See you!